Pak Sudarmono tuh waktu saya menjelaskan itu dia tenang, dia masih dia mensesnek, dia ketua umum Golkar. Nah saya bilang Pak Sudarmono ini kader kita, dia nomor 4 nomor urut, nah dan nomor 4 dan dia tidak pernah mau duduk. Nah sekarang dia kena musibah, semua ngaku tidak kenal. Saya bilang sama Pak Sudarmono, dia betul-betul teman-teman kita ini kurang ajar semua. Iya, Pak Sudarmono tuh lihat saya kan kagum dia. Itu kan hanya hitungan berapa, kurang lebih 1 bulan pengadilan semua apa terus bebas dia. Pak Yos itu habis, saya sudah lupa. Berarti umur sama ya sama Pak 1 tahun bedanya? Iya, itu. Lebih tua atau? Pak Yos lebih tua. Pak Yos 1945, saya 46. Oh iya, tipis. Iya, beda-beda tipis. Nah, gitu ceritanya. Jadi Pak Yos tuh cari saya. Akhirnya dia dilaporin, kamu tahukah? Semua ini Tuhan takdirkan ada melalui 1 orang katanya. Disebutlah nama saya gitu. Yang di sini udah banyak ngomong, kemudian hanya dengan gubernur geger semua apa lah. Pada suatu masa, ketika negeri ini masih belajar membedakan suara palu keadilan dan denting kepentingan, 2 nama berjalan pelan di lorong sejarah tanpa spanduk, tanpa sorak, tanpa catatan resmi di buku-buku sekolah. Antara Haji Muhammad Yosutomo dan Syarifuddin. Mereka bukan pahlawan poster, bukan tokoh yang diarak setiap peringatan, namun kisah mereka berjalan lebih lama daripada gemuruh tepuk tangan. Persahabatan mereka lahir bukan dari kenyamanan, melainkan dari luka yang diuji waktu. Negeri ini sejak kelahirannya tidak pernah sepi dari ujian. Ujian bagi rakyat kecil yang harus mengantri nasib, ujian bagi pemimpin yang diuji antara amanah dan godaan, dan ujian bagi orang baik yang sering kali harus membuktikan bahwa kebaikan tidak selalu dilindungi. Pada masa itu ketika Haji Muhammad Yosutomo berdiri tegak dengan keyakinan yang sederhana bahwa hidup harus lurus dan hati tidak boleh bercabang. Ujian datang tanpa mengetuk, ia berurusan dengan yang berwajib, sebuah frase yang di atas kertas terdengar netral, namun di lapangan seringkali bermakna panjang, gelap, dan sunyi. 7 bulan, bukan 7 hari, bukan 7 malam. 7 bulan di mana waktu berjalan seperti kaki terbelenggu, di mana jam tidak lagi sekadar jarum, melainkan saksi atas kesabaran yang diuji. Di balik dinding yang tidak ramah pada doa dan harapan, Haji Muhammad Yosutomo belajar membaca dirinya sendiri. Ia membaca ulang niat-niatnya, langkah-langkahnya, dan keputusannya. Ia bertanya kepada Tuhan, bukan dengan kemarahan, melainkan dengan kerendahan. Jika ini ujian,
kuatkan aku. Jika ini jalan, tuntun aku. Jika ini kesalahan, ampuni aku ya Tuhan. Ketika kabar penahanan itu menyebar, banyak yang terdiam, bukan karena tidak tahu, melainkan karena tahu terlalu banyak tentang resiko. Di negeri ini, membela kebenaran seringkali dianggap sebagai keberanian yang tidak perlu. Telepon tidak lagi berbunyi, langkah-langkah menjauh tanpa pamit, dan senyum berubah menjadi jarak aman. Banyak sahabat yang memilih mendoakan dari kejauhan, dan doa itu tentu mulia, namun tidak semua doa berani turun ke gelanggang. Disitulah persahabatan diuji, bukan saat tertawa bersama, bukan saat sukses dibagi, melainkan saat nama seseorang mulai dianggap beban. Antara banyak wajah yang menghilang dari peredaran, satu nama tetap berdiri, Syarifuddin. Ia bukan orang tanpa rasa takut, ia manusia biasa yang tahu benar apa arti konsekuensi. Namun ada hal yang lebih ia takutkan daripada resiko, kehilangan kejujuran pada dirinya sendiri. Ia tahu Haji Muhammad Yosutomo, ia tahu perjalanan hidupnya, keteguhan prinsipnya dan kesederhanaan langkahnya. Dan ia tahu bahwa diam dalam situasi seperti itu adalah bentuk pengkhianatan pada nurani. Maka ia melangkah bukan dengan teriakan, melainkan dengan keberanian yang tenang. Ia mengumpulkan fakta, menata kata, dan memperjuangkan kebenaran bukan untuk popularitas, melainkan untuk keadilan. Ia berdiri di ruang-ruang yang tidak ramah pada empati, menjelaskan dengan sabar bahwa kebenaran tidak boleh kalah oleh prasangka. Pembelaan bukan sekadar pidato, pembelaan adalah kesediaan untuk ikut menanggung resiko dari orang yang dibela. Syarifuddin memahami itu, setiap langkahnya bisa disalahartikan, setiap ucapannya bisa dipelintir, namun ia tetap berjalan. Ia percaya bahwa keadilan tidak lahir dari ketakutan, melainkan dari keberanian yang dilandasi iman. Dalam doanya, ia tidak meminta keselamatan semata, melainkan keteguhan hati. Ya Tuhan, jika yang aku bela adalah benar, kuatkan aku. Jika aku keliru, luruskan aku. Dan di sela-sela perjuangan itu, ia tidak lupa bahwa persahabatan bukan hanya soal membela nama, melainkan menjaga martabat manusia. 7 bulan berlalu seperti 7 lapisan kesabaran. Haji Muhammad Yosutomo belajar memaknai sepi, belajar berdamai dengan kemungkinan, dan belajar bahwa iman tidak selalu diuji dengan kekurangan, kadang justru dengan keadilan. Tiap hari ia berdoa bukan agar cepat bebas, melainkan agar tetap jujur pada kebenaran. Ia tahu kebebasan tanpa kehormatan bukanlah kemenangan, dan di luar sana Syarifuddin tidak pernah berhenti. Ia mungkin lelah, namun tidak menyerah, karena ia tahu ketika satu orang berani berdiri, sejarah akan mencatat bahwa kebenaran pernah diperjuangkan. Peristiwa itu bukan sekadar kisah 2 sahabat, melainkan cermin bagi bangsa, bahwa negeri ini tidak kekurangan orang pintar, tetapi sering kekurangan orang berani. Bahwa hukum tidak cukup ditegakkan dengan pasal, melainkan dengan nurani. Dan bahwa persahabatan sejati adalah persahabatan yang tidak mundur saat badai datang. Haji Muhammad Yosutomo dan Syarifuddin mengajarkan kita bahwa iman harus turun ke bumi, dan cinta pada negeri harus berani mengambil resiko. Ketika badai mereda, ketika waktu berjalan kembali normal, mereka tidak berdiri di atas podium kemenangan. Mereka kembali menjadi manusia biasa dengan luka yang tidak dipamerkan dan jasa yang tidak ditagih. Namun, persahabatan mereka telah ditempa oleh api yang sama. Dan persahabatan basa-basi, melainkan persahabatan yang telah melewati ujian nurani. Tuhan, jika Engkau memahami rangkaian kata ini, terimalah ia sebagai kesaksian kecil tentang kebenaran yang pernah diperjuangkan. Ampuni negeri kami yang sering terlambat membela orang baik. Kuatkanlah mereka yang masih berani berdiri saat yang lain memilih aman. Berkatilah persahabatan yang lahir dari kejujuran, dari iman, dan dari cinta pada keadilan. Nah, pada akhirnya
akan bertahan bukan kekuasaan, bukan jabatan, melainkan jejak kebenaran yang ditinggalkan oleh manusia yang berani setia dan berani memperjuangkan nilai persahabatan secara lahir batin. Kebon ini katanya udah Ya sedikit di apa amanah dari Bapak HM Yosutomo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Keren. Oh, udah bau durian ya? Lah iya makanya sudah terasa sekali aura durian. Mau direk, Hah? kita singkat buat orang tua. Iya. Mungkin waktu dulu bikin nggak kepikir kalau bilangnya orang tua, bukan orang. Iya. Sekarang saya bilang mau perang lagi pasti deh. Yang jelas sense of art-nya tinggi. Ya. Ya, jadi saya juga tidak bisa lama-lama karena mau pulang ke Jakarta. iya tadi telepon saya mau apa semedah itu memang apa Ini Anton ya. Oh. Oh ya sini. Dia ambil ini gambarnya. Iya. Jadi saya tuh sudah 600 video saya bikin buat Saya terus dikirim. Saya sudah tahu semua. Pak Bambang luar biasa. Narasinya, diksinya, apa Iya. semua. Wis diksinya ya. Bagus sudah anak teman. Nah kebetulan kemarin itu sebenarnya acara forum pembauran kebangsaan di Balikpapan tuh. Nah terus Pokoknya ya ini tadi selama Pak Yos ini tidak ada, semua memang betul-betul merasa kehilangan. Terputus semua silaturahmi. iya. Tinggal sekarang ini unit-unit yang kebetulan beliau percayakan waktu itu untuk ditakmirkan seperti forum silaturahim Husnul Khatimah itu aja. Nah, sedangkan jam beliau sendiri sudah sekarang yaitu tadi karena berpindah ke Jakarta, kita merasa tidak ada penggantinya gitu yang bisa merangkul, bisa mempertemukan, bisa apa namanya yaitu tadi kalau bisa gitu. Jadi dulu Pak Dari mohon maaf, Abah kan bilang, Pak Yos tuh bilang, pokoknya saya ini kalau bicara soal saya ini Pak Sarif yang lebih tahu persoalan. Jadi dari dulu itu teman dekat sekali. Awalnya itu saya yang paling suka mengkritik di saat tahun 80-an semua pada manggut-manggut. Pejabat manggut-manggut sama beliau. Dia kan melihat kan raja kayu kan. Ya. Saya merasa tidak ada punya kepentingan. Tapi saya melihat ini orang luar biasa. Pak Yos ini hampir semua takmir masjid itu semua mengenalnya, mengundangnya ke masjid-masjid. Kemudian akhirnya ujung-ujungnya Pak Yos terbuka hatinya mengulurkan sebagian rezeki yang didapatnya itu ke masjid-masjid. Kemudian dia difitnah.
dipitnah bukan saja dari Jakarta, termasuk Bob Hasan, Lim Sio Liong yang memfitnah dia itu kan sampai masuk ke penjara itu 7 kan bulan. fitnah itu. Iya, iya. Karena takut ini Cina satu ini kok Berbahaya. iya, ini yang punya marwahnya luar biasa ini. Saya melihatnya gitu kan, jadi semua pada takut. Nah, di waktu itu jadi fitnah, kemudian kena musibah, dia masuk di penjara. Begitu di penjara, mungkin boleh dikata ya sedikit saya dramatisasi lah. Saya lah yang pertama masuk ke dalam itu dengan segala cara lah. Gak boleh dulu ketemu Pak Yos itu. Iya, terlalu ketat. Tapi ya. saya ya waktu itu kan ada teman, termasuk Pak Ali Gais itu, Pak Ali Gais itu yang menemani saya masuk. Saya begitu ketemu terus saya makin, nah ini akibatnya saya bilang orang mau sok, mau menandingi Tuhan. Iya, Allah itu maha, tidak bisa. Kita yang orang yang daif ini, yang itu harusnya makin merendahkan diri. Saya bilang bukan malah ingin menunjukkan anunya itu, dia menangis ya. Di dalam penjara itu. Habis itu ya itu tadi yang kedua saya marah juga waktu itu di luar itu kan saya ini sudah masuk di politik, sudah apa kan, saya bilang ini orang betul-betul diadapin. Artinya ini yang dulu pejabat-pejabat ini manggut-manggut yang semua sama dia balik badan. Ada yang tiarap, ada yang bilang tidak kenal, takut semua. Pada waktu Pak Yos kena musibah itu, saya yang waktu itu muncul di waktu itu dalam pertemuan di gubernur mengumpulkan seluruh pejabat di kantor gubernur itu, gubernur pidato namanya Haji Suwandi itu. Dia bilang saya dengar ada Cina yang pura-pura dia masuk Islam, dia bilang. Itu awas itu bahaya itu, nanti tak karung dia itu. Itu dia. Saya udah pikir panjang, udah ada pikiran mau interupsi bagus, dia bilang. Semua pada kaget lihat saya kan di tengah pejabat dengan bakti. Saya bilang Pak Gub kenal dah sama-sama Pak Yos Sutama itu. Dia itu didatangi, dia itu diminta orang datang, dia itu syukur alhamdulillah menjadi muslim. Hatinya itu hanya Allah yang tahu, saya bilang. Tapi dia ulurkan semua sebagian kekayaannya untuk kepentingan Islam dia, untuk kepentingan agama. Bagaimana Pak Gubernur mengatakan dia itu munafik, dia itu Cina dan macam-macam. Ya, itu kan soal warna kulit, soal apa itu tentu takdir sudah mengkudratnya itu. Saya bilang dia lahir, tapi tentang dia dianggap pura-pura itu Pak Gub harus tarik itu. Iya, penghinaan itu. Waktu itu Pak Suwandi itu kaget gitu, kaget betul-betul. Terus dia mengomentari, seminggu kemudian datang utusan menemui saya. Pak Salim terima kasih katanya, Pak Haji Suwandi terima kasih Bapak, betul. Saya sudah teliti katanya itu namanya si Gunardi Sudewo. Waktu itu kolonel Skardai Kodam Kalkim itu yang memfitnah dia. Saya teliti sampai ke Kalsel, bilang ini pesannya Pak Suwandi, ternyata itu merah. Bilangnya gubernur itu orang yang memfitnah itu. Jadi malah dia terima kasih ke saya menjadi mendamanya ini apaan ini, Allah Ta'ala ini membikin namanya permainan dan sedang gurau kan, kita ini semua sedang bermain dan sedang gurau. Jadi sama tadi, jadi pada semua orang-orang yang tadinya memuji menyanjung Pak Yos waktu dia lagi luar biasa, waktu dia kena musibah semua balik badan. Munculnya saya gitu kan, saya tidak ada pikir apa-apa, enggak apa. Habis itu selesai sudah. Saya tidak mau tahu lagi kan. Habis itu waktu dia kena musibah itu yang dia di penjara, saya masuk itu, lalu saya tanya aja persoalannya apa Pak Yos itu. Lalu dia mulai cerita, saya kena waktu itu di Golkar, saya dekat dengan koordinator wilayah itu namanya orang Banjarmasin ini Pak Banjarmasin, kemudian
Korwil wilayah itu Bapak A.M. Huruf, lalu dijelaskan kasusnya, saya dipanggil, saya menjelaskan Pak A.M. Huruf waktu itu Korwil 5 Kalimantan. Ini saya bilang ada kader Golkar. Dia selama ini apa saja kepentingan Golkar, dia di kantor Golkar, dia bangunkan semua apa. Waktu pemilu dia dipasang putgetter nomor 4, saya bilang tangan saya lah yang menuliskan, saya ini ketua Bapilunya dulu. Badan Pemenangan Pemilu Golkar Kaltim itu saya dulu. Jadi yang menentukan siapa orangnya secara intrinsik, otentik di dalam administrasi itu saya. Betul. Siapa yang nomor 1, yang nomor 2, nah Pak Yos itu nomor 4, tapi waktu itu saya belum kenal aja, tapi saya sudah tahu namanya ya. Orangnya apanya semua saya masukin itu. Ikut getter. Iya itu sebagai food getter itu. Nah saya bilang dia ini bukan main mengorbankan diri sebagai Golkar. Sekarang dia kena musibah, dia kena fitnah, dia bukan tidak bayar pajak, dia menunda pajak. Waktu itu kan pemerintah sedang habis-habisan untuk mencari devisa. Pokoknya itu haram tapi halal. Pemerintah pura-pura tidak tahu, sikat saja waktu zaman itu tahun 70-an itu siapapun mau maling kayu silahkan. Apalagi Pak Yos ini betul-betul kerja, cuma dia pajaknya nanti dulu gitu. Iya. Alat-alat beratnya masuk. Nah waktu itu 260 jutaan kurang lebih dia menunda pajak, difitnah sama grup ini tadi. Bersaing Karena itu tadi selain pengusaha, takut ini Pak Yos ini muncul nanti bisa orang yang bisa menandingi Im Siorio, Bob Hasan. Kenapa? Nah, saya cerita sama Nuk, akhirnya saya dibawa dengan yang terakhir Pak Sudarmono. Saya langsung Pak Sudarmono dan saya betul-betul mengagumi Pak Sudarmono. Pak Sudarmono itu waktu saya menjelaskan itu dia tenang, dia masih Mensesnek, dia ketua umum Golkar. Nah saya bilang Pak Sudarmono ini kader kita, dia nomor 4 nomor urut, nah kita dan nomor 4 dan dia tidak pernah mau duduk. Dia kan waktu vote-getter aja itu kan sama masih kalau tidak salah ibunya almarhum ibunya ikut ini masuk juga waktu itu kan tapi yang itu tadi. Nah sekarang dia kena musibah, semua ngaku tidak kenal. Saya bilang sama Pak Sudarmono, betul-betul teman-teman kita ini kurang ajar semua. Iya, Pak Sudarmono tuh dia saya kagum dia. Itu kan hanya hitungan berapa, kurang lebih 1 bulan pengadilan semua apa terus bebas dia. Pak Yos itu. Habis saya sudah lupa urusan lain apa. Ini staf-stafnya ini sudah ingat lagi staf-staf Pak Yos itu cari saya. Padahal Khotob belum kerja tahun 80-an itu kalau tidak salah Khotob belum. Berarti umur sama ya sama Pak 1 tahun. Bedanya? Iya, itu. Lebih tua atau? Pak Yos lebih tua. Pak Yos 1945, saya 46. Oh iya, tipis. Iya, beda-beda tipis. Nah, gitu ceritanya. Jadi Pak Yos tuh cari saya. Akhirnya dia dilaporin, kamu tahukah semua ini Tuhan takdirkan ada melalui 1 orang katanya. Disebutlah nama saya gitu. Yang di sini tidak banyak ngomong, kemudian hanya dengan gubernur geger semua apa, lalu ke Jakarta ketemu dengan melalui Pak Mani Huruf terus ke Pak Sudarmono. Pak Sudarmono waktu zaman udah lama kan semua kan kekuatan waktu itu masih ke pusat waktu itu kan dia perintahkan pengadilan apa semua. Iyalah, zaman-zamannya Orde Baru. Selesai. Nah, Pak Yos gitu diceritain oleh enggak tahu saya. Sampai sekarang pun saya mau tanya Pak Yos siapa yang ngomongin itu enggak. Nah, habis itu terus itu begitu dia keluar, siapa yang diterponi saya dipanggil itu istri saya apa lama itu, makanya saya mulai kenal yang namanya sabu-sabu itu. Dia eksperimennya ke saya dulu, ngerasain katanya ini hasil dari di penjara saya. Ya yang sekarang Daisaku itu semua itu saya tesnya itu dulu.
itulah ceritanya. Ya, terima kasih. Nah tapi itu karena sifat saya itu saya tidak pernah merasa diri, tidak ada sama sekali. Saya ada pun ini karena teman-teman. Selain semua memang ini pun bukan milik saya semua ini. Kemudian saya kenapa ini ada karena ada teman-teman yang percaya saya. Itu yang ajak itu kan, jadi makanya lalu saya ajakin 1, 2 teman-teman kenal sama Pak Yos itu. Pak Yos ini teman-teman saya baik-baik semua ini, Filipus Gaing, Alwi AS, yang ulama itu kalau itu saya yang bawa itu. Pak Yos ini teman saya bagus nih, saya bilang. Lalu Pak Yos itu jadi semua itu saya yang Saya juga ya. ketemunya juga pas habis saya kan pementasan di UGM ya, mengenang Gajah Mada. Iya. Di UGM, baru saya ke Kalimantan Timur di Grand Senior itu bikin silaturahmi kebangsaan tuh. Nah, saya biasa kalau acara itu kan nggak boleh makan di dalam tuh. Kalau di Iya. sini nggak saya makan dalam. Saya bilang acara ini adalah semacam ritual. Kesenian itu menjadi mahal, seni budaya itu sudah ada sebelum Republik ada, betul nggak? Akhirnya makan di luar. Gong pertama kan nggak boleh masuk. Gong kedua nggak boleh masuk. Pak Yos sama Pak Wang Farok tuh dituntut-tuntut, Pak. Saya bilang, saya maaf nih, presiden pun saya tidak boleh masuk karena ini bicara tentang etika dalam seni budaya. Tetap aja dia ngotot mau masuk, duduk berdua kan? Iya. Duduk berdua, dia lihat kinerja saya barangkali kan. Oh, saya bilang udah lah, kita juga isi kan. Oke, semua udah siap, tapi jangan ada yang hidup, tidak boleh bicara satu sama lain. Lampu, sound semua siap ya, mungkin belum 3 sampai detik ini tuh. Jadi ya karena kebetulan saya kan dari bengkel teater itu. Iya. Terus Tapi mulai Pak Bambang itu saya tahu kan dan ikut teruskan. Kalau di sini kan tiap kali ada undangan saya pasti ada. Iya. Cuma saya itu tadi, saya itu biasanya pojok-pojok aja itu tahu aku penting. Iya sama saya juga. Saya kan orangnya di pojok-pojok. Tidak pernah saya. Iya. Saya termasuk. Kalau di kebangsaan aja saya tidak ada, namun saya coba cari tidak ada sih itu. Pokoknya Pak Diambil tidak ada itu sama teman-teman yang lain aja lah saya bilang itu kan. Cuma waktu ditawari urusan pengajian ini aja, makanya saya kan yang Untuk FS ini karena saya bilang ini ada bekal untuk akhiratnya nih. Perlu ini ya. Iya, artinya saya Buat tiket. Nah, makanya itu Asli sini Pak Safi. saya lahir di sini. Tapi Orang- kakek-kakek saya ya orang luar juga semua. Kan Medindanya hampir dikatakan tidak ada yang asli. Iya. Semua ada yang datang dari Banjar, nenek dari Banjar, kakek dari Gresik, campur dari Ya kan saya juga campur-campur. Ya, tapi datu-datu saya Melayu. Lalu Pak Yos tahu tuh pernah saya lihatkan heritage saya silsilah saya abad 16 moyang saya namanya siapa? Han Bangsan. Iya, Cina Muslim dari Cina bagian selatan masuk ke kepulauan waktu itu membawa syiar Islam. Nah, makanya saya cerita, kalau gitu kita sama sekarang katanya. Pantas saja katanya kamu berani apa? Iya. Saya juga nanya Saya tuh tidak pernah bilang berani. Kalau ada apa-apa terpanggil aja saya. Iya. Kalau saya orangnya paling pemalu, paling takut. Iya. Tapi kalau ada apa-apa tuh tidak saya gitu. Tidak ada pikir-pikir. Iyalah karena tidak punya kepentingan. Iya. Ini aja Pak Yos itu kalau tidak salah baru 2-3 tahun lalu aja pernah datang ke sini. Begitu dia turun situ dia langsung Allahu Akbar. Tapi ini ada sesuatu yang agak beda. Ini bau durian ya. Nah, tadi saya dari colan menawarin ada durian. Iya, wanginya terlalu menggoda. Iya betul. Iya. Dulu sering kirimin bapak. Iya, menggoda perasaan. Abah cuma bisa lihat saja, Pak. Kita disajikan oleh Bapak Sarifuddin durian. Emang ada? Waduh, ini wanginya minta Ada ampun. pohonnya Hah? di sini. Ada pohonnya. Ada pohonnya di belakang. Oh, di belakang. Banyak. Mereng bawah. Jadi Oh. Pak Sarifuddin ternyata berapa kali acara itu beliau selalu datang, tapi dia tidak mau di depan. Dia selalu ngumpet-ngumpet karena dia merasa saya tidak punya kepentingan, tapi dia punya keberanian. Luar Jadi biasa. kalau kebangsaan nggak masuk bapak. Nggak mau, memang dia nggak mau. Tapi pengajian ini mau. kalau pengajian dia masuk karena dia pengen matinya mati sendiri. Tinggal dia tokohnya sekarang nih yang Iya, iya, yang iya. lain-lain udah nggak aktif. Pak Alwi udah. Saya dari tadi
begitu masuk Iya, ada saya sesuatu. mencari ini, mencari selain kapan saya mau bicara durian. Saya malah justru sebelum saya bicara, saya Ini sudah tahu kalau puput ini. kalau saya dari awal sudah diajak, anak ini baunya mengganggu. Saya lahir di Palembang, saya bilang, "Itu baunya dari Palembang." Dia kemarin si Untung, Untung, si Mariadi. Ah, Banyak durian, banyak iya. lagi ya. Iya. Sudah lama rusak ya. Ada pohonnya. Jadi waktu saya bangun rumah ini, waktu di sesi, semua pemerintah proyek tidak ada. Anak buah saya punya mandor punya anak-anak tukang-tukang nganggur. Saya bilang, waduh kasihan ini, anak kan, kasihan. Baru saya ingat ada tanah saya di Jalan Perjuangan, saya bilang, coba ada anak STM aja waktu itu, coba kamu desain bikinkan ini gambar apa semua. Maksud saya semua waktu itu ada 20 orang tukang. Kamu kerja, saya udah gaji bulanan. Kamu kerja harian, asal kamu kerja, kamu dapat gaji selama resesi ini. Jadi 20 orang itu selama 3 tahun kerja. Jadilah rumah ini. Tapi sense of art tinggi loh, nilai Ini tinggi. saya ambil dari komputer, dari internet. Jadi ruang tamunya, Ya, bagus. tangganya beda-beda. Baru saya gabung, anak STM ini suruh combine. Ya, bagus artinya. Iya, jadi waktu itu kepala Peru. Ki Zulkarnain almarhum, kepala apa namanya insinyur apa namanya itu konsultan dia lihat rumah ini akhirnya dia kesimpulan bapaknya aneh, ini rumah ini tidak mewakili tipe apapun katanya. Ya, rumah tipe Banjar bukan, pokoknya iya. Saya bilang saya nakal, saya kalau saya campur saya bet itu anunya tuh. Nah yang kedua itu tadi yang tadinya ini saya beli tanah kosong masih 1.000 perak satu pirkan tahun 80-an. Tanah saya tanamin palem, harmoni, pohon akasia keliling. Waktu saya bangun saya bilang salah ini. Saya carilah bibit-bibit tanam bagusnya dulu kan masih waktu itu mondar mandir Jakarta urusan apa tuh, setiap pulang teman-teman ke plaza saya ke pasar Minggu beli bibit-bibit kan. Ya, saya beli bibit durian apa semua. Akhirnya saya tanamin di samping akasia, harmoni itu buah-buah. Jadi ini buah semua keliling rumah ini. Ini berapa hektar itu lah? Ada hektar aja 1.000. 0,25 hektar. Jadi 0,25. seperempat saja. 500. Dari Nah, lumayan. itu tadi jadi waktu pohon buahnya bulan dipotongi harmoninya akasianya apanya semua, tinggal buah-buah ini. Jadi yang durian ini cuma 2. Jadi Pak Yos itu kan setiap kali buah kan datang dia sini kan. Itu kan dulu jadi Pak Khotop tuh mau disuruh kumpulin bijinya, mau saya bilang nggak usah Pak Yos, mau berapa nanti saya bikinkan apa. Kemudian apa yang itu kalau tidak salah yang makam yang dibangun itu tadinya mau ditanam pohon durian. Kilometer 7. Kilometer berapa? Ada 8 hektar Kak. Ini kilometer 7. Iya itu. Kurma Tapi sekarang. syaratnya harus saya yang nanamnya. Wah saya bilang maaf aja Pak Yos. Kurma. Sebelum dijadikan makam itu. Ada kurma kan itu? Iya makanya itu batal karena tadi sudah digusur. Maksudnya itu mau menduplikasi ini durian yang ada ini gitu. Durian saya ini kan aneh. Tahun 2002 saya tanam, 2007 2009 berbuah. Selama 15 tahun berbuah, rata-rata setahun 2 kali berbuah. Rata-rata sekali berbuah itu 300 biji ya. Ada sampai pernah hampir 350 Yang pernah diborongin ya? Banyak yang datang, ada yang ada yang bilang ya sudah serahkan saya yang masarkan, saya diam aja semata. Saya kan sering panggil teman-teman aja kan, makan sepuasnya kan di sini. Saya bilang akhirnya saya jawab begini, saya ini hitungannya sudah agak aneh-aneh lah, saya bilang lah. Kalau saya
menghitung pembukuan, saya bilang ya mungkin 300 biji terjual kali 100.000 kan sekian. Tapi kalau menurut dalil, menurut kaidah habis sampai di situ aja. Iya, artinya sudah balasannya ya itu. Wah. Tapi kalau saya sekarang niatnya itu adalah bersilaturahmi, lalu hanya saya betul-betul ikhlas untuk memberi, yang mencatatnya langit, saya bilang. Lagi. Ya, dan saya tidak mau tahu berapa yang penting Allah ridho aja, saya bilang. Hanya itu aja yang saya minta, Allah ridho dan Allah mau memberikan rahmat. Hanya dua itu. Tidak diberi pahala, tidak apa-apa, saya bilang, asal Allah ridho. Ya, jadi doanya itu saja. Jadi 1 biji pun belum pernah saya jual. Padahal itu tadi yang datang apa ada yang mau beli, Anda kita kasih aja. Bisa lagi. Boleh? Kan pengen lihat apa Belakang rumah. Pohonnya. Belakang rumah Pak Sarip mau lihat pohon duren. Pohonnya. Ini pohon duren. nih Pak Anton ambil Pak Anton. Ya. Sudah ketemu Pak Saripudin Dengan usaha duren. Di tempatnya Pak Sarip di belakang. Ini durennya. Ini pohonnya sudah besar. Hati-hati Pak, langsung kejatuhan durian. Asal jangan kejatuhan pohon apa kemang. Itu banyak Ini yang pohon durian. Mana? Mana yang jatuh? Yang jatuh mana? Mana jatuh? Nah, ini sudah ada yang jatuh. Wah, ini diambil. Ini sudah ada yang jatuh. Ini tempatnya Pak Sarip di belakang kebunnya. Ini tinggi pohonnya. Ini bilang Pak Sarip kalau sekali panen bisa 300 buah. Ini Pak Bambang durian yang baru jatuh. Jatuh juga tuh. Apa nih kecil-kecil? Keren. Ini Pak Bambang ngumpulin durian yang jatuh. Sama Pak Sarip disuguhin durian. Wow, abah. Mantap. Durian. Aduh, jadi bikin Pak Yos suka pengen nih. Ini rambutannya, nah rambutan sini belakangnya juga. Jadi kayaknya Pak Yos kalau lagi durian lah. Tempo hari minta tapi dikirim ke rumah. Suka mau Ini jenis apa nih? Ini durian jenis apa nih? Melak bukan? udah tahu lagi. Dulu saya hobi memang siap ke Jakarta beli. Ya itu makanya. Jadi sama kita Pak Yos kan ada kulit, ada So itu dia yang gitu-gitu orangnya. Oh, Ini lagi makan durian di belakang. 2 bulan nggak pernah nelpon baru semalam. Cuma satu hal aja yang saya selama ini ya memang kasih tahu Pak Yus, saya tidak bisa sama sekali bayangin tidak pernah kepingin, tapi saya ya ini bukan saya saya berapa saya biayai teman-teman besok saja, tapi saya tidak bisa karena istri saya ini kan jalannya dan tidak bisa kemana-mana. Gendong kalau Dia aja kemana-mana harus digandeng cucu.
Iya. Tapi saya makanya itu aja yang tapi berapa teman berangkat ke sana. Belum pernah berangkat ya? Enggak ada. Belum pernah nengok. Belum pernah. Paling Vikol. Ya, Vikol. Kalau Vikol, ya. Oh iya, kalau itu sebenarnya malam. Tapi ya itu aja dia apa yang kan pertama saya Cuma ini terus antrian panjang. saya bilang saya mau ke Lamaru sama bawa cucu boleh itu aja dia boleh iya saya menginap di Balikpapan ya boleh ada si Ari Islami tahu sudah saya datang ke hotel itu saya kan artinya saya member itu Iya. saya tidak mau, saya bilang kalau gratis ya enggak tantang saya cuma tetap diberlakukan yang paling lah. Terima kasih.